Pelatih legenda asal Belanda, Louis van Gaal putuskan beri rekomendasi kepada Ketum PSSI Erick Thohir untuk menambahkan dua legenda top timnas Belanda, Robin van Persie dan Arjen Robben sebagai asisten pelatih dan direktur teknik timnas Indonesia. Dengan kualitas tak terbantahkan, keduanya diprediksi bisa membantu timnas Indonesia wujudkan mimpi besar lolos Piala Dunia 2026. Fans Garuda dipastikan bisa sangat bahagia mendengarnya jika terjadi, jadi harapanku. Di sisi lain, memang Ketum Erick Thohir ungkap bahwa akan ada tambahan asisten pelatih dari Belanda untuk timnas Indonesia. Simak ini dia informasi selengkapnya. Semuanya bisa langsung bahagia. Pelatih FC Copenhagen Jacob Nestrup putuskan meminta pemilik klub untuk segera datangkan bek timnas Indonesia Rizky Ridho setelah resminya kepergian Kevin Dix ke Bundesliga Jerman. Ridho diproyeksikan untuk menggantikan posisi Kevin Dix. Dengan kualitas yang dimilikinya, Rizky Ridho dinilai akan sangat cocok dengan Copenhagen di Liga Denmark, jadi harapanku. Di sisi lain, pemilik Persija Jakarta M. Prapanca ungkap fakta mengejutkan ini soal tawaran dari tim luar untuk Rizky Ridho. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah transfer sensasional ini terjadi? Tonton video hingga selesai dan simak fakta bahagianya di sini. Doa publik bisa terkabul. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert putuskan pergi ke Inggris untuk melihat kondisi terbaru Elkan Bagot yang sudah sembuh dari cedera. Dengan kemungkinan besar Bagot bisa kembali tampil bersama timnas Indonesia di laga super krusial Maret mendatang, jadi harapanku. Di sisi lain, pelatih Blackpool FC Steve Bruce berikan kabar bahagia soal Elkan Bagot. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Ini baru top Marco Top. Wonderkid Timnas, Marcelino Ferdinand tampil gacor bersama Oxford United U21 tadi malam. Berhasil cetak 2 gol plus kontribusi pre-assist. Menjadi bukti Marcelino tunjukkan progres bagus dan bisa menjadi andalan Timnas Indonesia ke depan. Mantap! Super sensasional. Pemain ternama Liga Belgia ini tak ragu beri pujian tinggi pada wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand yang berani ambil keputusan besar bermain di Eropa meski usia masih sangat muda. Marcelino akan menjadi aset besar timnas Indonesia setidaknya selama 10 tahun ke depan dan semua orang pasti terkejut melihat perkembangannya yang bisa mengubah wajah sepak bola Indonesia. Mantap ini! Mampukah Marcelino Ferdinand tingkatkan kualitas dan semakin menjadi andalan timnas Indonesia? Temukan analisis mendalamnya hanya di sini. Fans Garuda semakin gak sabar. 3 pemain timnas Indonesia ini tanpa ragu mengungkapkan betapa keren dan elegannya jersey baru timnas Indonesia yang bikin mereka kagum berat. Semua tak bisa menahan sabarnya untuk segera tampil memukau dengan seragam baru itu di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan bawa semangat baru untuk Garuda. Wah ini, seperti apa sebenarnya jersey yang bikin penasaran ini? Simak ulasan selengkapnya berikut. ASEAN langsung dibuat gempar. Setelah 15 tahun menyimpan rahasia, legenda timnas Malaysia akhirnya bongkar fakta mengejutkan yang belum pernah terungkap soal final Piala AFF tahun 2010 yang penuh kontroversi dan tuduhan mafia dalam pertandingan. Ternyata ada satu hal mengejutkan ini di dalam laga tersebut. Apakah itu? Benarkah semua tuduhan besar yang digaungkan semua fans timnas terbukti? Tonton video hingga selesai dan simak fakta besarnya di sini. Langsung bikin heboh dan panaskan suasana. Pelatih Australia, Tony Popovich kirim sinyal keras yang buat fans Garuda geram. Dengan klaim penuh percaya diri bahwa timnas Indonesia bakal kesulitan raih poin di Sydney Stadium. Bahkan berani jamin The Socceroos sapu bersih 3 poin di kandang mereka. Timnas Indonesia harus segera siapkan strategi terbaik jelang laga ini demi jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 yang semakin sengit. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Mampukah Indonesia membungkam optimisme tinggi Australia Maret mendatang? Simak ulasan menariknya di sini.
Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Pelatih legenda asal Belanda, Louis van Gaal putuskan beri rekomendasi kepada Ketum PSSI Erick Thohir untuk menambahkan dua legenda top Timnas Belanda, Robin van Persie dan Arjen Robben sebagai asisten pelatih dan direktur teknik Timnas Indonesia. Dengan kualitas tak terbantahkan, keduanya diprediksi bisa membantu Timnas Indonesia wujudkan mimpi besar lolos Piala Dunia 2026. Fans Garuda dipastikan bisa sangat bahagia mendengarnya jika terjadi, jadi harapanku. Di sisi lain, memang Ketum Erick Thohir ungkap bahwa akan ada tambahan asisten pelatih dari Belanda untuk Timnas Indonesia. Simak ini dia informasi selengkapnya. Pelatih legendaris Belanda, Louis van Gaal diharap memberikan rekomendasi kuat kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk merekrut dua legenda sepak bola Belanda, Robin van Persie dan Arjen Robben sebagai asisten pelatih tambahan dan direktur teknik untuk Timnas Indonesia. Dengan kualitas dan pengalaman tak terbantahkan yang dimiliki oleh kedua pemain legendaris ini, mereka diyakini akan menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia, terutama dalam mewujudkan mimpi besar negara ini untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Van Gaal diharap menjelaskan bahwa kedua pemain tersebut memiliki pengalaman internasional yang sangat kaya. Van Persie, yang dikenal sebagai pencetak gol ulung di Premier League dan Timnas Belanda, serta Robben yang memiliki keterampilan luar biasa di level dunia, akan membawa banyak manfaat untuk pengembangan taktik dan strategi Timnas Indonesia. Kabar harapan ini semakin kuat setelah Erick Thohir mengonfirmasi bahwa Patrick Kluivert, pelatih baru Timnas Indonesia, akan menambah asisten pelatih dari Belanda untuk memperkuat tim. Ini akan menjadi tambahan penting, karena selain membantu pelatih senior, asisten pelatih ini juga akan bertugas untuk menyelaraskan program Timnas Indonesia dengan tim-tim junior seperti U17, U20, dan U23. Erick Thohir mengatakan kami akan menambah asisten pelatih dari Belanda untuk memastikan sinkronisasi antara tim senior dan junior. Kami juga akan terus mendukung pelatih lokal untuk berkembang dan mereka akan berperan penting dalam program transfer knowledge. PSSI juga memastikan bahwa ada dua pelatih lokal yang akan direkrut sebagai asisten Kluivert yang akan dipilih melalui proses seleksi ketat. Hal ini untuk mendukung program pengembangan pelatih lokal di Indonesia dengan tujuan meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Dengan kombinasi pengalaman internasional dan semangat lokal, para pemain dan penggemar Timnas Indonesia memiliki harapan besar untuk mencapai level yang lebih tinggi dalam sepak bola internasional. Jika benar Robin van Persie dan Arjen Robben bergabung sebagai asisten pelatih dan direktur teknik, mereka akan membantu membawa pengaruh positif dalam tim yang penuh potensi ini, serta memberikan bimbingan berharga kepada pemain muda yang siap bersinar di panggung dunia. Semuanya bisa langsung bahagia. Pelatih FC Copenhagen Jacob Nestrup putuskan meminta pemilik klub untuk segera datangkan bek Timnas Indonesia Rizky Ridho setelah resminya kepergian Kevin Dix ke Bundesliga Jerman. Ridho diproyeksikan untuk menggantikan posisi Kevin Dix. Dengan kualitas yang dimilikinya, Rizky Ridho dinilai akan sangat cocok dengan Copenhagen di Liga Denmark, jadi harapanku. Di sisi lain, pemilik Persija Jakarta M. Prapanca ungkap fakta mengejutkan ini soal tawaran dari tim luar untuk Rizky Ridho. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah transfer sensasional ini terjadi? Tonton video hingga selesai dan simak fakta bahagianya di sini. Pelatih FC Copenhagen Jacob Nestrup diharap mengambil langkah tegas dengan meminta pemilik klub mendatangkan bek andalan Timnas Indonesia Rizky Ridho ke skuadnya. Keputusan harapan ini muncul setelah bek kanan Copenhagen Kevin Dix resmi pindah ke klub Bundesliga Jerman Borussia Mönchengladbach. Dengan kualitas dan konsistensi yang dimiliki oleh Rizky Ridho, semua yakin bahwa sang bek muda ini adalah pilihan ideal untuk menggantikan peran Kevin Dix. Ridho dianggap cocok dengan gaya permainan Copenhagen dan diyakini dapat membawa kekuatan baru bagi tim di kompetisi Liga Denmark. Nestrup diharap menilai Rizky Ridho memiliki kemampuan bertahan yang solid ditambah dengan penguasaan bola dan distribusi yang baik.
Hal ini membuatnya menjadi kandidat sempurna untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Kevin Dix. Beberapa pihak berharap bahwa negosiasi antara Copenhagen dan Persija Jakarta, klub Rizky Ridho, saat ini mulai berlangsung. Kedatangan Ridho ke Eropa bisa diyakini dapat meningkatkan reputasinya di kancah internasional, sekaligus menjadi langkah besar dalam karier sang pemain. Di sisi lain, Direktur Utama Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengungkap fakta mengejutkan mengenai tawaran dari klub luar negeri untuk Rizky Ridho. Ia menjelaskan bahwa sejauh ini belum ada tawaran resmi dari klub manapun, termasuk dari Jepang, seperti yang kerap dirumorkan warganet. Katanya Rizky Ridho mau dibeli klub Jepang, sampai hari ini nggak ada surat yang masuk. Saya ke Jepang urusan investor, tapi dikiranya negosiasi Rizky Ridho. Sampai saat ini belum ada tawaran konkret, ujar Prapanca. Meski begitu, ia mungkin tidak menutup kemungkinan Rizky Ridho akan dilepas jika ada tawaran serius dan menguntungkan untuk semua pihak. Prapanca meminta warganet untuk berhenti menyebar spekulasi dan menantang mereka yang sering mendesak Ridho bermain di luar negeri untuk berdiskusi langsung dengannya di kantor Persija. Saya minta orang-orang yang mengadvise Rizky Ridho untuk dijual ketemu di kantor Persija. Nanti saya jelaskan, tegasnya. Jika transfer ini terwujud, Rizky Ridho akan menjadi salah satu bek muda Indonesia yang berhasil menembus liga di Eropa. Hal ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi timnas Indonesia, tetapi juga membuka jalan bagi pemain lain untuk mengikuti jejaknya. Doa publik bisa terkabul. Pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, putuskan pergi ke Inggris untuk melihat kondisi terbaru Elkan Bagot yang sudah sembuh dari cedera. Dengan kemungkinan besar Bagot bisa kembali tampil bersama timnas Indonesia di laga super krusial Maret mendatang jadi harapanku. Di sisi lain, pelatih Blackpool FC Steve Bruce berikan kabar bahagia soal Elkan Bagot. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, diharap memutuskan untuk langsung memantau perkembangan bek andalan Elkan Bagot di Inggris. Setelah pulih dari cedera, Elkan kini mulai kembali dipercaya tampil bersama Blackpool FC di kompetisi League One atau kasta ketiga Liga Inggris musim 2024/2025. Elkan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah dimainkan selama 45 menit di babak kedua saat Blackpool menghadapi Huddersfield Town pada 18 Januari 2025 di Bloomfield Road. Dalam laga tersebut, Elkan menggantikan Matthew Pennington yang mengalami cedera pergelangan kaki. Pelatih Blackpool Steve Bruce mengonfirmasi bahwa kondisi Pennington diragukan untuk dua laga berikutnya melawan Exeter City dan Lincoln City yang masing-masing digelar pada 25 dan 28 Januari 2025. Hal ini membuka peluang besar bagi Elkan untuk kembali bermain sebagai starter. Pergelangan kakinya terkilir, kami belum tahu seberapa parahnya, kata Steve Bruce soal kondisi Pennington. Sangat disayangkan karena lini pertahanan kami sebenarnya sudah solid. Kami akan mendapatkan kepastian kondisi Pennington pada hari Senin. Harapan kehadiran Patrick Kluivert di Inggris tidak hanya untuk memastikan kondisi Elkan, tetapi juga menilai kebugaran dan performanya langsung di lapangan. Pemain berusia 22 tahun itu terakhir kali membela timnas Indonesia pada Piala Asia 2023, di mana ia tampil hingga babak perempat final. Namun, Elkan absen dalam putaran kedua dan 6 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akibat cedera. Kini dengan status peminjaman dari Ipswich Town, Elkan perlahan kembali menunjukkan potensinya di Blackpool. Patrick Kluivert berharap sang bek bisa menjadi bagian penting dari skuad Garuda dalam laga krusial melawan Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney Stadium. Elkan dianggap sebagai salah satu pemain yang dapat memperkuat lini pertahanan Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan pengalaman bermain di Inggris, ia membawa kualitas yang dibutuhkan timnas Indonesia, terutama menghadapi lawan-lawan berat seperti Australia dan Bahrain. Harapan kehadiran Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia membawa harapan baru. Ia diyakini akan memaksimalkan semua pemain, termasuk Elkan Bagot, untuk menjaga asa Indonesia tampil di Piala Dunia 2026.
Laga melawan Australia akan menjadi ujian berat, tetapi dengan kembalinya Elkan ke skuad Garuda, lini belakang timnas diharapkan lebih solid untuk menghadapi tantangan besar di Maret mendatang. Super sensasional. Pemain ternama Liga Belgia ini tak ragu beri pujian tinggi pada wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand, yang berani ambil keputusan besar bermain di Eropa meski usia masih sangat muda. Marcelino akan menjadi aset besar timnas Indonesia setidaknya selama 10 tahun ke depan dan semua orang pasti terkejut melihat perkembangannya yang bisa mengubah wajah sepak bola Indonesia. Mantap ini! Mampukah Marcelino Ferdinand tingkatkan kualitas dan semakin menjadi andalan timnas Indonesia? Temukan analisis mendalamnya hanya di sini. Ragnar Oratmangoen, salah satu pemain andalan timnas Indonesia yang kini merumput di Liga Belgia, tak segan melayangkan pujian tinggi kepada Marcelino Ferdinand. Ragnar menilai keberanian Marcelino untuk bermain di Eropa saat usia muda adalah keputusan besar yang menunjukkan mentalitas luar biasa. Ragnar mengungkapkan bahwa ia pernah menghadapi Marcelino saat masih memperkuat FC Groningen dalam sebuah laga uji coba pramusim pada 2023. Saat itu Marcelino yang membela KMS Kade Inse mencetak 2 gol ke gawang Groningen. Di usia semuda itu, Marcelino berani mengambil langkah besar dengan berkarier di Eropa. Itu bukan hal yang mudah, tetapi dia melakukannya dengan sangat baik, ujar Ragnar dikutip dari Garuda. Saya masih ingat saat kami bertemu dalam pertandingan persahabatan, dia mencetak 2 gol. Itu menunjukkan betapa besar kualitas yang dia miliki. Ragnar menilai Marcelino tidak hanya menjadi pemain berbakat, tetapi juga aset besar untuk timnas Indonesia setidaknya dalam 10 tahun ke depan. Dengan kualitas yang dimilikinya, Ragnar percaya Marcelino bisa menjadi salah satu pilar penting dalam membangun masa depan sepak bola Indonesia. Pemain seperti Marcelino dan bakat muda lainnya memberi harapan besar untuk masa depan timnas Indonesia. Mereka punya kemampuan untuk membawa tim ini ke level yang lebih tinggi, tambah Ragnar. Marcelino menunjukkan performa brilian dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk saat membawa timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi pada 19 November 2024. Dalam laga tersebut, Marcelino mencetak 2 gol yang memastikan tim Garuda tetap dalam persaingan menuju putaran final Piala Dunia. Di bawah asuhan pelatih baru Patrick Kluivert, Marcelino diprediksi akan terus menjadi pemain kunci bersama Ragnar dan talenta lainnya. Kombinasi pemain muda seperti Marcelino dengan pemain berpengalaman diyakini akan membuat Indonesia semakin kompetitif di panggung internasional. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga penting di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Meski Ragnar harus absen pada laga melawan Australia akibat sanksi akumulasi kartu, peran Marcelino di lini tengah diharapkan mampu menjaga asa Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand dengan keberanian dan bakatnya kini menjadi simbol generasi muda Indonesia yang berani bermimpi besar. Fans Garuda semakin gak sabar. 3 pemain timnas Indonesia ini tanpa ragu mengungkapkan betapa keren dan elegannya jersey baru timnas Indonesia yang bikin mereka kagum berat. Semuanya tak bisa menahan sabarnya untuk segera tampil memukau dengan seragam baru itu di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan bawa semangat baru untuk Garuda. Wah ini, seperti apa sebenarnya jersey yang bikin penasaran ini? Simak ulasan selengkapnya berikut. 3 pemain andalan timnas Indonesia Syaine Patinama, Sandy Walsh, dan Ragnar Oratmangoen mengaku takjub dengan desain jersey baru yang diperkenalkan oleh Erspo, apparel resmi timnas Indonesia. Jersey anyar ini bahkan membuat mereka merasa bangga dan kagum berat. Erspo telah mengumumkan rencana peluncuran kostum terbaru timnas Indonesia pada 14 Februari 2025. Selain desain jersey yang memukau, lambang Garuda baru dengan sentuhan motif khas Indonesia seperti batik dan atap stadion juga menjadi daya tarik utama.
Dalam sebuah unggahan video TikTok dari Earthpo, ketiga pemain tersebut terlihat hadir dalam sesi pemotretan mengenakan jersey baru. Respons mereka langsung menuai perhatian publik karena pujian setinggi langit terhadap desain tersebut. Sandy Walsh terpesona dengan lambang Garuda terbaru yang menurutnya jauh lebih keren. Lambangnya juga sudah berubah, kan? Sejujurnya saya lebih menyukai lambang ini, ujar Sandy penuh kekaguman. Ragnar Oratmangoen juga tak ketinggalan memberikan pujiannya. Ia menyebut jersey anyar timnas sangat stylish dan membanggakan. Sangat bergaya, sangat bagus, ungkap Ragnar sambil tersenyum. Sementara itu, Sahaina Patinama mengaku bangga bisa menjadi salah satu pemain yang pertama kali melihat jersey baru ini. Ia menyebut desain kostum tersebut begitu indah dan istimewa. Sangat indah. Bangga sekali bisa melihatnya dengan lambang Garuda. Ini adalah jersey yang indah, saya menyukainya, jelas Sahaina penuh rasa hormat. Sayangnya jersey keren ini kemungkinan besar akan lebih dulu dipakai oleh timnas U20 Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia U20 2025 pada 6 hingga 23 Februari mendatang. Namun antusiasme para pemain senior seperti Sahaina, Sandy, dan Ragnar menjadi bukti bahwa jersey ini akan membawa semangat baru untuk seluruh timnas Indonesia. Dengan desain yang menggambarkan identitas bangsa, kostum ini diharapkan dapat menjadi simbol kebanggaan sekaligus motivasi untuk meraih prestasi lebih tinggi di kancah internasional. ASEAN langsung dibuat gempar. Setelah 15 tahun menyimpan rahasia, legenda timnas Malaysia akhirnya bongkar fakta mengejutkan yang belum pernah terungkap soal final Piala AFF tahun 2010 yang penuh kontroversi dan tuduhan mafia dalam pertandingan. Ternyata ada satu hal mengejutkan ini di dalam laga tersebut. Apakah itu? Benarkah semua tuduhan besar yang digaungkan semua fans timnas terbukti? Tonton video hingga selesai dan simak fakta besarnya di sini. Legenda timnas Malaysia, Safi Salih akhirnya angkat bicara mengenai isu kontroversial yang terus menghantui final Piala AFF tahun 2010 antara Malaysia dan Indonesia. Dalam sebuah wawancara terbaru, Safi membantah tegas adanya campur tangan mafia dalam pertandingan yang hingga kini masih memancing perdebatan. Final Piala AFF tahun 2010 menjadi momen bersejarah bagi Malaysia yang berhasil merebut gelar juara usai menang dengan agregat 4-2 atas timnas Indonesia. Pada leg pertama di Stadion Bukit Jalil, Malaysia menang telak 3-0 sebelum akhirnya kalah tipis 1-2 di leg kedua yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun laga tersebut terus diwarnai tuduhan adanya pengaturan pertandingan. Banyak pihak mencurigai ada hal-hal janggal, terutama pada pertandingan leg pertama. Meski begitu, Safi Salih dengan tegas membantah semua tuduhan tersebut. Saya tidak pernah mendengar atau mengetahui adanya mafia saat saya bermain. Setelah belakangan ini baru saya dengar soal itu, ujar Safi Salih dalam wawancara dengan kanal YouTube Sport 77. Menurut saya, itu tidak benar. Indonesia adalah tim yang sangat kuat saat itu. Saya rasa mereka tidak akan mau terlibat dalam hal semacam itu, tambahnya. Safi mengingat bagaimana timnas Indonesia tampil garang di fase grup, bahkan mengalahkan Malaysia dengan skor 5-1. Menurutnya, kekuatan Indonesia di turnamen tersebut sangat terlihat, sehingga tuduhan bahwa ada permainan kotor menjadi sulit dipercaya. Di pertandingan fase grup, Indonesia menang besar atas kami. Itu menunjukkan bahwa mereka tim yang sangat kuat. Tidak masuk akal jika mereka terlibat dalam hal semacam itu, tegas Safi Salih. Ia juga menyoroti bahwa kemenangan Malaysia di final lebih disebabkan oleh performa pemain yang meningkat serta tekad mereka untuk bangkit dari kekalahan telak di fase grup. Dalam sepak bola, performa bisa naik turun. Di final mungkin performa Malaysia meningkat sementara Indonesia mengalami penurunan. Saya melihat pemain Indonesia sangat serius saat bermain, tidak ada yang main-main, ujarnya. Menurut Safi, keberhasilan Malaysia di final tidak lepas dari semangat timnya untuk membalas kekalahan di fase grup. Pemain-pemain Malaysia tampil lebih percaya diri dan memanfaatkan momen di leg pertama untuk meraih kemenangan besar. Kami memiliki tekad untuk bangkit setelah kekalahan di grup. Itu yang membuat kami bermain lebih baik di leg pertama final, jelas mantan pemain Pelita Jaya itu.
Meskipun Safis Ali sudah memberikan klarifikasi, isu mafia tetap menjadi bayang-bayang dalam sejarah final Piala AFF tahun 2010. Namun pernyataan Safel memberikan sudut pandang baru yang mempertegas bahwa hasil pertandingan lebih dipengaruhi oleh faktor performa dan strategi di lapangan. Bagaimanapun final Piala AFF tahun 2010 akan selalu menjadi salah satu laga paling ikonik dalam sejarah rivalitas Indonesia dan Malaysia. Apakah Anda setuju dengan pernyataan Safel? Langsung bikin heboh dan panaskan suasana. Pelatih Australia, Tony Popovich kirim sinyal keras yang buat fans Garuda geram. Dengan klaim penuh percaya diri bahwa timnas Indonesia bakal kesulitan raih poin di Sydney Stadium. Bahkan berani jamin The Socceroos sapu bersih 3 poin di kandang mereka. Timnas Indonesia harus segera siapkan strategi terbaik jelang laga ini demi jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 yang semakin sengit. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Mampukah Indonesia membungkam optimisme tinggi Australia Maret mendatang? Simak ulasan menariknya di sini. Pelatih Australia Tony Popovich memberikan pernyataan penuh percaya diri menjelang laga krusial melawan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Popovich bahkan berani mengklaim bahwa The Socceroos akan meraih 3 poin saat bermain di kandang mereka Sydney Stadium pada 20 Maret 2025 mendatang. Popovich yang memiliki rekam jejak panjang di dunia sepak bola meyakini bahwa pertandingan ini akan menjadi momen penting bagi timnya untuk memperkokoh posisi mereka di grup C. Dengan kondisi fisik dan mental pemain yang disebutnya sudah sangat siap, Popovich optimistis The Socceroos bisa tampil dominan. Kami percaya diri menghadapi Indonesia di Sydney. Dengan skema terbaik yang telah kami bangun, kami yakin bisa mengamankan 3 poin, ujar Popovich di laman resmi Socceroos. Saat ini Australia berada di posisi kedua grup C dengan koleksi 7 poin dari 6 pertandingan. Namun posisi mereka masih belum aman karena timnas Indonesia yang duduk di peringkat ketiga dengan 6 poin juga berpeluang besar untuk menggusur mereka. Popovich menyebut bahwa pertandingan melawan Indonesia akan menjadi salah satu laga penentu dalam upaya Australia mengamankan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Apalagi di pertemuan pertama yang berlangsung di Jakarta, timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia, sebuah hasil yang cukup mengejutkan banyak pihak. Kami tahu Indonesia sedang naik daun dan tampil baik. Tapi kami percaya dengan performa kami, khususnya di kandang sendiri, kami bisa mengatasi mereka, tegasnya. Popovich menambahkan bahwa anak asuhnya telah menunjukkan ketangguhan mental dan kemampuan untuk menghadapi tekanan, terutama dalam pertandingan-pertandingan krusial. Bagi timnas Indonesia, pertandingan ini tak ubahnya laga hidup mati. Selain menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026, kemenangan di Sydney Stadium akan menjadi bukti nyata bahwa skuad Garuda mampu bersaing di level tertinggi sepak bola Asia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tentu harus mempersiapkan tim dengan matang. Dengan waktu yang tersisa, segala aspek mulai dari taktik, fisik, hingga mental pemain harus dimaksimalkan untuk menghadapi tekanan besar di kandang lawan. Meskipun Popovich memberikan tekanan dengan pernyataan-pernyataannya, timnas Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk memberikan kejutan. Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia dan kerja keras pemain serta pelatih akan menjadi modal utama untuk melawan dominasi Australia. Kami harus siap memberikan perlawanan terbaik. Jangan gentar, ini kesempatan besar untuk menunjukkan kualitas sepak bola Indonesia di panggung dunia, ujar seorang sumber internal PSSI. Dengan laga yang semakin dekat, semua mata tertuju pada Garuda Nusantara. Akankah mereka mampu membungkam pernyataan percaya diri Popovich dan membawa pulang poin berharga dari Sydney